Selamat datang di pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, muatan pembelajaran PPKN tentang pengamalan sila kelima Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh. Dan hari ini kita masih akan mempelajari tentang tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, dan saat ini kita telah sampai di pembelajaran yang keempat. Dalam pembelajaran yang keempat ini, muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah PPKN, yaitu mengenai pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, bagi anak-anakku, kalian juga bisa sambil mendengarkan video ini, anak-anakku bisa sambil membuka buku paket yang telah Bu Guru pinjamkan kemarin. Silahkan anak-anakku buka halaman 92. Oke? Nah, di halaman 92 ini anak-anak akan mendapati gambar seorang anak yang sedang membawa ikan. Ikan yang dibawa ini adalah ikan bandeng. Coba kita baca bersama-sama ya. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payah. Nah, di halaman ini juga kalian akan mendapati sebuah permasalahan yang harus kalian pecahkan melalui diskusi. Tapi karena kita tidak bisa berdiskusi, kita pecahkan permasalahan ini bersama-sama ya. Namun sebelum kita pecahkan permasalahan bersama-sama, kita baca dulu permasalahannya. Oke? Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang teman yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Nah, dari permasalahan itu kemudian ini ada pertanyaan yang harus kita selesaikan. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketika teman lainnya datang? Jadi kira-kira apa ya yang harus dilakukan oleh Edo ketika dia hanya bawa 1 ekor ikan dan satu ikan itu cuma cukup untuk 6 orang. Ternyata ada lagi 3 temannya yang juga datang. Kira-kira yang harus dilakukan Edo apa ya? Apakah mengusir ketiga teman tersebut? Atau tetap mengizinkan ketiga teman tersebut untuk duduk dan bergabung di meja Edo dan sahabatnya? Iya, betul. Tepat sekali. Yang betul adalah pilihan yang kedua, yaitu tetap mengizinkan ketiga teman yang lain untuk duduk bergabung di meja Edo dan sahabatnya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Apa yang harus dilakukan ketika teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Apakah merebut bagian dari teman yang lain? Atau yang kedua, mengalah dan mencari tempat duduk yang lain agar Edo dan sahabatnya dapat nyaman untuk menikmati ikan bandeng tersebut. Kira-kira pilihan mana ya yang tepat? Ya, betul. Yang betul adalah pilihan yang kedua, yaitu mengalah dan mencari tempat duduk yang lain agar Edo dan sahabatnya dapat menikmati ikan bandeng tersebut. Hebat. Yang ketiga,
Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Nah, yang harus dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani adalah membagi rata ikan milik mereka sehingga semua sahabat-sahabat Edo dapat menikmati ikan bandeng asap. Nah, dari persoalan di atas ini menggambarkan tentang rasa keadilan. Nah, rasa keadilan itu adalah salah satu pengamalan sila Pancasila, yaitu sila yang kelima, yang bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali. Nah, kira-kira apalagi ya pengamalan sila yang kelima Pancasila selain contoh di atas? Untuk lebih jelasnya, tetap saksikan terus video ini ya. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila yang pertama adalah menolong orang lain sesuai kemampuan. Yang kedua, menghargai karya orang lain. Selanjutnya, yang keempat adalah tidak mengintimidasi orang lain. Dan yang kelima adalah menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Demikian itu adalah beberapa contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, untuk tugasnya silahkan anak-anakku menceritakan pengalaman sila kelima yang pernah kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.